Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik semuanya, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah kita sebagai bekal untuk hari kiamat nanti. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di kesempatan kultum malam hari ini, sebagaimana telah disampaikan, yaitu bertemakan tentang ilmu adalah cahaya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pernahkah kita itu merasakan ketika tengah malam kemudian mati lampu? Tengah malam apa? Mati lampu. Apa yang kita rasakan ketika itu? Bayangkan ketika tengah malam kemudian mati lampu. Pasti yang kita rasakan ya jelas gelap ya. Dalam kondisi demikian, malam yang gelap kemudian mati lampu, tentunya kita itu akan segera mencari cahaya. Ya, kayaknya nggak mungkin ketika mati lampu cepat-cepat nyari uang. Ya, kenapa mati lampu? Apalagi pas mati lampu mau buat kopi, kayaknya ini juga jauh. Khawatirnya bukan kopi yang diambil tapi tepung terigu. Pas ngambil gulanya apa? Garam. Jadi rasa apa itu? Tepung terigu sama garam. Kenapa mati lampu? Atau kita tidak mungkin kalau demikian itu mencari apa? Mencari makanan. Jalan saja sudah apa? Ya, pelan-pelan khawatir nabrak. Dalam demikian itu pasti seseorang akan mencari cahaya. Ya. Apapun bentuknya, yang penting bisa mendapatkan ada secercah cahaya yang bisa dia gunakan. Ada yang nyari HP-nya, mana nih HP tadi pas saya sebelum tidur. Ya, ada yang segera nyalain apa? Genset. Ya. Ada yang nyari lilin. Ada yang nyari lampu sentir. Tahu lampu sentir jemaah? Itu loh yang di apa? Dipompa gitu, nggak tahu masih ada nggak sekarang. Ya. Intinya seseorang akan segera mencari cahaya untuk bisa menerangi walaupun kecil. Ini menunjukkan cahaya di dalam kehidupan dunia ini adalah kebutuhan pokok. Nah, ternyata ada yang lebih kita butuhkan daripada sekedar cahaya yang bisa menerangi ketika malam yang gelap gulita. Apa yang dimaksud dengan cahaya ini sehingga kita membutuhkan melebihi dari cahaya matahari? Lebih kita butuhkan dari cahaya lampu. Dia adalah cahaya ilmu agama ternyata jamaah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-174. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Dan kami telah menurunkan untuk kalian nur, cahaya. Cahaya yang mubina, yang terang. Ternyata maknanya
Sebagaimana para ulama tafsir menyebutkan, Allah menurunkan kepada kalian nur, cahaya yang terang benderang, bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari, karena matahari ketika malam seperti ini tidak mengeluarkan cahaya atau tidak ada cahaya. Maka disebutkan dia adalah cahaya ilmu, ya. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah cahaya ilmu. Ini kita butuhkan di dalam kehidupan dunia ini, sehingga dengan ilmu cahaya ini manusia akan tahu. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan kejahilan menuju, ya, menuju ilmu, ya. Mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya. Apa maknanya dengan ilmu agama ini? Manusia akan tahu mana yang halal dan mana yang haram. Bayangkan kalau seandainya hari ini manusia tidak dikenalkan mana itu halal, mana itu haram, sudah, ya, itu lebih mengerikan daripada apa? Ya, hewan, ya. Tidak mengenal mana ini halal, mana itu haram. Kadang-kadang aja masih ada orang yang pengennya menghalalkan yang haram kok. Ya, sebagian mengatakan, "Lah, zaman sekarang Mas, jangankan nyari yang halal, nyari yang haram aja susah kok." Kok bisa mencari yang haram aja susah? Ya, banyak yang halal. Kemudian dengan ilmu agama ini seseorang akan tahu mana iman, mana kufur, mana itu yang dimaksud dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan mana itu kufur. Kemudian dengan ilmu ini seseorang akan tahu mana itu taat, mana itu maksiat. Ketika seseorang tidak mengetahui, kebalik, yang itu maksiat dianggap taat, yang itu taat terkadang dianggap sebagai maksiat, ya. Dengan ilmu agama ini seorang akan tahu mana itu tauhid dan mana itu syirik, ya. Terkadang ada orang yang ketika belum tahu ilmu, ya, di mana dia datang ke tempat-tempat tertentu untuk mencari apa? Mencari sesuatu yang dia anggap bisa mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Bahkan ada orang yang, ya, dia mau jualan, ya, jualan nasi, jualan makanan. Kemudian dia datang ke tempat tertentu biar apa? Ya, minta biar jualannya rame. Kemudian dikasihlah mahar. Apa maharnya? Centong biar rame, jemaah. Tahu nggak jamaah harga centongnya itu berapa? 15 juta, ya, biar rame katanya, ya, belinya dari orang itu. Karena nggak tahu tentang tauhid. Jangan kalau beli centong berapa paling jamaah di pasar berapa? 5.000 ya. Apalagi kalau jenengan yang beli ditawar jadi 3.000 paling. Ini apa? 15 juta. Kenapa? Karena nggak tahu mana tauhid, mana itu syirik. Ketika diingatkan jawabannya, kata siapa ini syirik? Ini kan tawakal tuh, ya. Kenapa? Karena belum tahu, belum dapat cahaya. Maka hendaklah kita mau belajar ilmu. Jangan sampai kita itu, ya, jangan sampai kita itu melupakan. Orang hari ini pakai HP mungkin yang zaman dulu aja malu. Ya, HP-nya gede, pencetannya gede, bunyi lagi, buat ngelempar apa? Ayam, yo pingsan ayamnya. Ya, mungkin orang malu. Tapi aneh bin ajaib ketika hari ini, ya, sudah seusia sekarang ilmunya nggak nambah-nambah, alias nggak mau belajar, tapi nggak malu, ya. Tapi apa? Tidak malu. Harusnya ini yang dia malu sehingga mau belajar ilmu agama. Kenapa? Dengan ilmu seorang akan mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Beragama Islam itu harus didasari dengan ilmu sehingga tidak gampang goyah, ya. Tetapi ketika ilmu ini minim, apalagi malas untuk belajar, sulit. Akhirnya beragama seperti apa?
seperti air di atas daun apa jemaah? Talas apa daun apa ya? Talas ya. Ya itulah ya. Jadi tidak memiliki pendirian dan dasar ya. Katanya si anu begini, dengar lagi pendapat yang katanya si anu seperti itu loh, akhirnya bingung sendiri. Padahal ilmu agama, cahaya ilmu ini akan dibutuhkan bukan hanya cuma di dunia, tetapi melainkan setelah meninggal dunia pun akan dibutuhkan ilmu cahaya ini. Ilmu sebagai cahaya di dunia dan ilmu sebagai cahaya di alam kuburnya. Ketika seorang meninggal dunia jelas gelap di alam kuburnya, sudah nggak ada lagi cahaya lampu, ya, bukan karena nggak ada yang jualan token, ya, karena sudah di alam kubur, tidak ada cahaya matahari, maka gelap yang luar biasa membutuhkan cahaya. Makanya Rasul SAW menyebutkan di dalam hadisnya, ya, dalam hadisnya Rasul SAW mengatakan, innal mu'mina fi qabrihi fi raudhatil hadra. Sesungguhnya seorang mukmin yang mengamalkan ilmu, ya, maka dia nanti di kuburnya ditempatkan di kebun-kebun yang hijau. Wa yurahabu lahu sab'ina dhira'a, kemudian dibentangkan kuburnya apa? Sejauh 70 hasta. Ya, kalau jenengan lihat, loh kok masih sempit aja tat? Iya, karena dia di alamnya sudah beda, sudah di alam kubur. Ya, kalau dilihat ya emang segitu-gitu aja. Ya, kalau nggak percaya monggo duluan kan begitu. Kemudian apa yang ketiganya, Rasul mengatakan wa yunawwaru lahu kal qamari lailatal badr. Kemudian dalam keadaan gelap yang luar biasa, jangankan mau ngelihat sesuatu, ngelihat tangannya aja nggak bisa. Kenapa? Gelap. Ya, maka Allah memberikan cahaya seperti malam bulan purnama. Ya, ternyata cahaya itu bukan cuma kita butuhkan di mana, ya bukan hanya di dunia tetapi di alam kubur juga. Kemudian juga cahaya ilmu ini akan diberikan, kita butuhkan bukan hanya di alam kubur, bukan hanya di dunia, tetapi sampai dibawa ke alam akhirat nanti setelah hari kiamat. Ketika manusia akan menyeberangi sirat, ya, menyeberangi sirat yang dalam keadaan gelap. Rasul menyebutkan dalam hadisnya, fayu'tuna nuruhum ala qadri a'malihim. Allah akan memberikan cahaya sebesar ilmu dan amalnya dia ketika di dunia, dikasih cahaya. Wa minhum man yu'tuna ala mithlil jabal, ada yang dikasih, ya, cahayanya ketika menyeberangi sirat pada hari kiamat nanti seperti apa? Cahayanya seperti gunung. Terang enggak jemaah? Terang, cahayanya seperti apa? Sebesar gunung. Berapa watt itu kira-kira jemaah? Ya, enggak terhitung sudah. Wa minhum man yutuna mithlun nakhlah. Ada yang diberikan sebesar pohon kurma. Lumayan masih dapat cahaya untuk nyebrang. Wa minhum man yutuna mithli dhillihi, seperti bayangannya sendiri. Lumayanlah masih dapat sedikit walaupun kecil. Kemudian ada yang lebih kecil dari itu kata Rasul, ya, yu'tuna ala qadri ibhamihi, diberikan sebesar jempol kakinya. Wah, ini berat nih, ya, cahayanya sebesar jempol kakinya. Yudfi'un maratan wa yudhi'u maratan, itu pun terkadang-kadang mati, kadang-kadang hidup, ya. Wa idza atfa'a qama wa idza adha'a yataqaddama, ketika pas mati berhenti kan gelap, ketika nyala ya sebesar jempol kakinya nyala sedikit, kemudian jalan pelan-pelan, ya. Ini yang ngajinya malas biasanya nih, makanya yang rajin nih, biar apa? Biar enggak seperti ini, ya. Maka apa? Inilah bahwa ilmu ternyata membawa cahaya di dunia dan di alam kuburnya serta di hari kiamat nanti, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempelajari ilmu agama. Gunakan khud min sihatika qabla maradika, gunakan kesehatanmu untuk belajar ilmu agama, wa hayataka qabla mautik, dan hidupmu sebelum datangnya kematian. Semoga kultum yang singkat ini mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya
dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke surganya. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.